Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini Sabtu 9 Rabiul Akhir 1438 Hijrah bertepatan dengan 7 Januari 2017 Masehi. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di hari ini, saat sementara saudara-saudari kita barangkali sudah lebih dulu menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali mereka sesuai ajalnya telah kembali kepada Allah karena bekal kebaikannya dianggap telah cukup, dan hal-hal yang dianggap kurang yang barangkali sudah semakin sedikit. Karena itu mereka dengan izin Allah sesuai dengan ajalnya telah kembali kepada Allah. Sedangkan kita masih mendapat kesempatan hidup di hari ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin belum sempurna di hari-hari kita yang lalu. Karena itulah kita mengawali kajian ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hidup kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah hari-hari kita dimulai saat ini bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mengawali kajian yang baru setelah kita menuntaskan satu bagian kajian kita dalam 1 tahun ke belakang. Hanya sebelum kita mulai kajian topik yang baru ini, saya akan memberikan satu frame umum dulu mengenai tuntunan Rasulullah SAW, dan ini penting sebagai penegasan dari Al-Quran tentang prioritas pembelajaran yang harus kita utamakan saat pertama kali kita akan belajar agama. Jadi mohon izin ya, tuntunan Al-Quran dan Sunnahnya itu tidak setiap ada taklim mesti kita ikuti. Ada prioritas-prioritas tertentu yang ditekankan oleh Al-Quran dan petunjuk Nabi yang justru itu harus kita utamakan. Jangan-jangan Anda sering ikut taklim tapi materinya tidak Anda butuhkan, sementara yang sangat diperlukan belum pernah digali, gitu kan? Karena itulah kemudian nanti insya Allah kalau kita sudah tersambung, saya sudah buatkan PowerPoint-nya. Tadi saya sepanjang jalan ngetik, pas tiba di depan, pas selesai gitu ya. Ini saya sudah kopikan di sini. Nanti kalau ada di antara teman-teman yang ingin mengopi, saya persilahkan dan silahkan sebarkan kembali untuk mendapatkan kebaikan yang luas ya. Pertama, Quran surah ke-59 ayat ke-7, posisi paling kanan di pertengahan, di akhir ayatnya. Ini kaidah utama saat Anda akan mengerjakan apapun dalam kehidupan. Lihat kalimatnya di ujung ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, dan semua yang pernah dibawa oleh Rasul. Mak di situ menunjuk pada satu keterangan tanpa batas. Jadi semua yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai contoh kehidupan kita ya, pedoman hidup kita, apapun itu ya. Maaf, jangan sampai cuma ibadah ritualnya kita meniru Nabi, sholat seperti Nabi, tapi sisi yang lainnya jauh dari contoh Nabi. Bicara kita nggak seperti Nabi, gitu kan? Pandangan kita nggak seperti Nabi menuntun ya. Bangun tidur kita nggak seperti Nabi inginkan, makan kita nggak seperti Nabi tuntunkan. Padahal Allah telah memilih beliau untuk menjadi tuntunan bagi hidup kita, untuk memudahkan hidup kita. Setelah Allah pilih, dihadirkan pada kita, kita nggak ikuti, ya kurang apa lagi untuk diberikan tuntunan ya. Karena itu ketika turun ayat ini, konsekuensi logisnya semua aktivitas yang kita kerjakan sepanjang petunjuknya ada pada Nabi, maka itu kita ambil. Termasuk saat kita juga akan belajar ya. Belajar seperti apa yang pernah dituntun oleh Nabi. Tadi subuh kami sampaikan materi di salah satu masjid di Bekasi, itu pelajaran khusus tentang bagaimana cara menuntut ilmu berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Nanti lain waktu bisa kita bahas bagaimana Nabi pernah mengajarkan para sahabat, Pak, cuma 40 orang di fase Mekah itu, di tempat yang sangat terbatas, dalam keadaan yang sangat genting, yang kalau diketahui
para penuntut ilmunya tidak hanya diinterogasi, tapi masih bisa dieksekusi bahkan. Tapi 40 orang ini mendapat pengajaran khusus dari Nabi, itu bisa menjadi bintang dalam kehidupannya. Setiap satu orang kemudian pergi ke setiap tempat selalu memberikan dan membuka kebaikan-kebaikan di sana. Bahkan nanti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu saat ikut ekspedisi ke laut Cina Selatan, mengikuti nanti rombongan ekspedisi dari kerajaan Ethiopia yang dipimpin oleh Raja Najasyi, itu sempat mampir ke wilayah Baros, 414 km dari kota Medan, ke arah Tapanuli sana. Itu begitu singgah di situ, cuman singgah sekejap, tiba-tiba jadi Nusantara yang nilai keislamannya menyebar sampai sekarang. Seorang Muawiyah yang menyeberangi, Masya Allah, wilayah Arab sampai ke Afrika Utara, dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, nyeberang sedikit ke Sisilia, sampai kemudian keturunannya ada yang sampai ke Andalusia, sampai beliau sendiri tinggalnya di Damaskus, di Syam, Syria sekarang. Perhatikan, bukankah ada jejak keislaman di Mesir, di Libya, di Tunisia, di Maroko, di Aljazair? Cuman satu orang itu. Anda bisa bayangkan, setiap satu orang yang belajar dari Nabi, dari 40 orang ini selalu memberikan nilai-nilai kebaikan yang tinggi. Dan hebatnya, mereka satu, cepat menangkap pelajaran ini. Yang kedua, semua pelajaran yang ditangkap ini sulit untuk dilupakan. Yang tiga, berkah ilmunya. Dan yang keempat, mudah untuk diamalkan. Nah, pola seperti apa yang diantaranya dibimbing oleh Nabi SAW? Salah satunya, Nabi memberikan penekanan pada materi-materi yang harus dipelajari sebelum belajar materi-materi lain sebagai pelengkap kehidupan. Nah, ada 5 pokok, saya agak cepat sedikit ya, karena esensi pembahasan kita tidak di sini. Ada 5 pokok, saya ulangi, ada 5 pokok yang langsung diisyaratkan oleh Nabi SAW supaya setiap muslim fokus mempelajari yang 5 ini dulu sebelum belajar pada ilmu-ilmu yang lainnya. 5 pokok ini ditemukan di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8. Kalau Anda punya Al-Arba'in yang 42 hadis, hadisnya nomor kedua disebut dengan hadis Jibril. Pentingnya yang 5 pokok ini, sampai-sampai malaikat sendiri yang turun menyamar menjadi seorang pria, yang kemudian langsung masuk ke halaqah Nabi dan langsung bertanya tentang 5 pokok ini sebagai petunjuk bagi para pembelajar setelahnya untuk fokus pada 5 bahasan ini. Apa 5 bahasan ini? Ya. 1, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita harus belajar tentang inti 2 kalimat syahadat. Ini 2 kalimat syahadat itu tidak hanya diucapkan di lisan saja, tapi maknanya harus dipelajari supaya kalimat itu bisa meresap dalam jiwa dan esensinya bisa diamalkan dalam kehidupan. Siapa Tuhannya? Tuhan kita siapa? Yang layak disembah? Allah. Masya Allah, Bapak Ibu sudah paham Tuhannya Allah, tapi persoalannya kenal tidak dengan Allah. Kalau mau meminta kepada Allah, bagaimana caranya? Kalau mau menyebut namanya, apa disebutkan? Dalam keadaan sulit, beda dengan keadaan meminta rezeki. Beda dengan keadaan saat ada masalah. Beda dalam keadaan saat kita misalnya disakiti oleh orang lain. Ada nama-nama khusus yang melekat pada dirinya. Nah, jadi kalau kita merasa yakin Tuhannya adalah Allah, tidak cukup dengan sekedar kita mengucapkan saja, tapi mesti belajar tentang aspek keilmuannya, sehingga aspek ketuhanan itu melekat dalam jiwa kita. Orang-orang yang tidak belajar tentang ilmunya ini akan jadi persoalan. Diberikan supermi, pindah keyakinan. Diberikan kemudian jabatan, bisa berubah keyakinan. Menemukan pasangan hidup yang baru, agamanya bisa digadaikan. Ini bisa berubah. Karena itulah ketika Allah menyampaikan kalimat Tuhan yang layak untuk disembah, itu bersanding dengan pengetahuan. Quran surah ke-47 Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti punya ilmu. Diterjemahkan maka ketahuilah, yang tepat mesti punya ilmu untuk menetapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nanti ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Baik, dan ini sudah kita bahas. Ya, setahun kita belajar ini. Bismillah. Ya, ini telah kita bahas. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Baik. Yang kedua, mohon maaf, kalau ilmu tauhid sudah dipelajari,
Dan itu Masya Allah 13 tahun, mohon izin, 13 tahun Nabi mengajarkan ilmu tauhid ini bagi 40 orang sahabat tadi itu. Bayangkan 13 tahun. Dan Anda ingin menyingkatnya dalam 13 hari. 13 tahun dia, bisa dibayangkan. Belajar tentang tauhid ini, setelah itu baru muncul turunan yang lain. Ya. Setelah mau masuk ke tahun ke-13, baru turun kemudian pelajaran tentang salat. Wa tuqimas shalah, kedua salat. Ya. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, sudah paham dengan Allah, mau mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan dulu belajar yang tinggi-tinggi. Kedua, kata Nabi, ya, saya kembalikan, wa tuqimas shalah, dan menyempurnakan salatnya, belajar tentang salat. Saya kembalikan ini hadisnya tadi yang saya bacakan. Ya. Maaf, supaya lebih mudah memahami ini, saya alihkan ke poin-poin ini. Kedua, salat. Jadi kalau sudah kita mengatakan muslim, belajar tentang tauhid supaya melekat kekuatan dalam jiwa kita, dan saat dipersoalkan oleh orang lain kita bisa jawab, ya? Jadi tidak cukup kemudian saya yakin Tuhannya Allah, begitu dipersoalkan orang lain kita diam, itu tidak baik. Kita harus punya argumentasi untuk menguatkan keyakinan kita. Nah setelah itu apa yang dipelajari? Salat. Waktu qimas salat, dan sempurnakan salat. Jadi jangan belajar tinggi-tinggi dulu. Antum bahas yang tinggi-tinggi. Salat tiap hari dikerjakan, tapi nggak paham dengan yang dikerjakan. Nanti kita akan lihat ya. Ini saya lompat sebentar. Ada sindiran halus dalam Al-Quran sampai menyampaikan bahkan umumnya orang salat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Silahkan Anda cek sampai terakhir kali barusan sholat. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang dikerjakan, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan ruku tidak mengerti yang dibaca, sujud tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita? Jelas di sini? Baik. Nah nanti ini masuk dalam pokok syariat, ilmunya disebut dengan fiqh. Yang ketiga, kita belajar tentang zakat. Yang keempat, kemudian puasa. Dan kelima, pelajaran pokok terkait dengan haji. Ini 5 pokok. Saya ulangi, ini 5 pokok yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai dasar-dasar yang harus dipelajari yang bisa menguatkan keislaman seorang. Inilah yang oleh para ulama diistilahkan dengan pedoman hidup muslim. Dasarnya dimulai dari sini. Kalau yang 5 ini sudah kuat, maka bangunan yang lainnya itu akan semakin kokoh. Karena itulah, maaf, dasar-dasar yang mengokohkan unsur yang lain dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Dari sini kita mendengar istilah rukun Islam. Jelas di sini? Baik. Saya mohon izin kalau sedikit agak cepat karena waktu kita sangat terbatas untuk ini, tapi saya ingin pastikan dulu. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Jadi intinya kalau ingin belajar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, pertama pelajari 5 yang pokok ini dulu, baru kita turunkan pada pelajaran-pelajaran lain sebagai tambahan. Jelas? Nah, bahasan pertama, alhamdulillah telah kita selesaikan di tahun yang lalu. Ya, bagi yang belum tersambung, silahkan nanti bisa dilihat rekaman di setahun ke belakang yang mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran baru, bagian yang kedua tentang bab sholat, ya, seperti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi materi hari ini baru bab permulaan di awal tahun yang kita bahas terkait sesi kedua atau esensi kedua mengenai pokok bahasan sholat atau sifat sholat Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Oh, belum kita mulai. Apa yang jelas? Belum kita mulai, tenang saja ya. Bismillah. Untuk makan apa? Belum dijelaskan, sudah jelas ya. Bismillah. Baik, kita mulai bahasannya. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai di bagian pertama sebagai pengantar dulu. Ada satu konsep dasar dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang penting dipahami oleh setiap muslim yang sudah bersyahadat dan siap untuk menunaikan sholat dengan baik. Ya. Perhatikan konsep dasarnya. Pertama, semua kata sholat itu pada umumnya
Saya ulang, pada umumnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu selalu diawali dengan derivasi kata iqamah. Ya. Bisa berbentuk, bisa yuqim, yuqimun, aqim, aqimu, bisa. Itu selalu setiap ada kata sholat umumnya awalnya akan selalu diiringi dengan kata-kata ini. Ya. Saya beri contoh, kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Perhatikan kalimatnya. Saya mau menulis ya, perhatikan sebentar. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, sebelum kata sholat diawali dengan kata yuqimun. Al-Baqarah 43, posisi paling kanan di pertengahan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus shalah. Quran surah 29 ayat 45, wa aqimis shalah wa aqimis shalah. Yang tidak pakai waw dengan kalimat sama, Quran surah ke-17 ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi. Selalu ada aqim, aqimu, yuqimun, yuqimu. Ini derivasi dari kata iqamah. Bahkan tidak cukup dengan ayatnya, saat kita akan sholat pun kalimat ini dihadirkan lagi. Perhatikan, sebelum kita menunaikan sholat terlebih dahulu diadakan apa? Iqamah. Cuma orang Indonesia suka menyingkat menjadi qomat, gitu kan? Ya, qomat itu sebetulnya orang Arab ya belum paham dengan singkatannya. Ya, bahasa lengkapnya bukan qomat tapi iqamah. Iqamah. Ya. Di Arab juga ada singkatan Pak ya. Cuma kadang-kadang orang kita lebih kreatif. Yang nggak Arab, orang Arab nggak punya, kita bisa nyingkat tuh. Ya. Misal orang Arab punya singkatan. Saya beri contoh, bahkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat Quran itu ada istilah singkatan, tapi ketika diucapkan lafadznya disempurnakan. Misal Allahu Akbar disingkat jadi takbir, La ilaha illallah tahlil, Alhamdulillahi Rabbil Alamin jadi tahmid, bahkan ada lagi hamdalah, Bismillahirrahmanirrahim basmalah. Itu kalimat singkatannya, ketika diucapkan kalimat panjangnya disebutkan. Mari kita mulai taklim kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Basmalah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalimatnya singkatan. Ya. Sayyid, sayyid, sayyid. Orang Arab singkat sidi, sidi singkatan. Tapi nyonya sayyidati itu nggak bisa disingkat. Oleh orang Indonesia disingkat siti. Ya. Siti itu nggak ada, orang Arab nggak kenal. Ya, itu singkatan dari kata sayyidati. Ya. Termasuk iqamah, orang Arab menyebutkan dengan iqamah, orang kita singkat jadi qomat ya. Masya Allah. Di orang kita kalau menyingkat umumnya biasanya ujung-ujung yang disebutkan. Ya. Dulu saya olahraga di Arab ya, dengan Abdurrahman, dengan Muhammad, dengan Ali. Begitu Ali bawa bola itu lengkap kalimatnya, ya Ali wazzi, kata orang Arab. Ali tolong oper sini. Orang kita enggak, li oper, man oper ya, di oper. Iqamat jadi apa? Qomat. Perhatikan, bahkan saat akan sholat pun tidak cukup dengan dalil yang tertuliskan, tapi dengan dalil yang dibacakan. Iqamat. Saking pentingnya kalimat iqamat ini. Apa arti dari kata iqamat ini? Yang bisa jadi yuqimun, aqimu, aqim, dan seterusnya. Dan kenapa bersanding dengan kalimat sholat? Ini kaidah dasar yang ingin kami sampaikan. Kata iqamah secara singkat dari sisi bahasa berarti sesuatu yang sempurna. Saya ulangi, sesuatu yang sempurna, baik dari sifat ataupun sikapnya. Baik sifat ataupun sikapnya. Jadi ketika dalam Al-Quran kalimat-kalimat sholat termasuk di hadis
seringkali diawali dengan kata-kata ini, derivasi kata iqamah, seakan-akan memberikan kesan kepada kita kalau Anda ingin tunaikan sholat, pesan dari Al-Quran dan petunjuk Nabi, maka jangan sekedar sholat, tapi tunaikan dengan sifat dan sikap yang sempurna. Jelas di sini? Baik. Yang penting Anda catat, tolong garis bawah ini ya. Kaidah dalam ilmu tafsir menyebutkan jika dalam satu konsep ibadah, ibadahnya diawali dengan kata sempurnakan, ini menunjukkan kesan bahwa ada orang yang menunaikannya, tapi menunaikan dengan cara yang tidak sempurna. Sehingga kalimat sempurnakan ini seringkali dihadirkan pada kalimat ibadahnya untuk terus mengingatkan, ayo sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Seakan-akan memberikan kesan bahwa tidak sedikit orang menunaikan sholat tapi tidak sempurna sholatnya. Jelas di sini? Baik. Bahkan, mohon maaf, hal yang terkait dengan kesempurnaan ini ternyata tidak terjadi saja di masa-masa kini. Dulu di zaman Nabi pun, saking pentingnya kesempurnaan sholat ini, itu sangat spesifik dan sangat luar biasa tegasnya diingatkan oleh Nabi SAW pada para sahabatnya. Perhatikan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Mohon maaf untuk para ikhwan, barangkali saya tidak menginginkan ada yang terlalu lelah berdiri, bisa berbicara. Teman-teman bisa ke sebelah sini, ini masih kosong, kalau mau silakan ya. Bisa diperluas saja supaya tidak berdiri ya. Ini masih agak luas, silakan. Bisa. Apa ya? Alhamdulillah. Oh, biar terisi dulu ya, penuh. Saya di luar juga nggak apa-apa, yang penting Anda masuk. Bisa cukup? Ya, bisa Allah ya. Baik, saya kembalikan. Jadi pertama, konsep dasarnya, kalimat sholat dalam Al-Quran seringkali diawali dengan derivasi kata iqamah yang menunjuk pada kesempurnaan cara dan sikap kita dalam menunaikan sholat. Kenapa kalimat ini muncul? Satu, seakan-akan memberikan kesan bahwa tidak sedikit orang sholat itu tapi tidak sempurna dalam menunaikan sholatnya. Yang kedua, saking pentingnya kesempurnaan sholat ini, sampai-sampai tidak hanya orang biasa, sahabat-sahabat Nabi pun itu sangat ketat diperhatikan oleh Rasulullah. Dan pernah terjadi satu ketika tersebut dalam Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, dan di hadis Muslim nomor hadis 397. Qila bima ma'na, disebutkan kisahnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diduga oleh para ahli hadis namanya Khalad Az-Zurairqi. Khalad Az-Zurairqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi. Beliau masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi janbin Nabi. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi masuk ke Masjid Nabi, salat di samping Nabi. Apa yang terjadi? Setelah beliau takbir sampai dengan salam, falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala beliau salam ke kanan dan ke kiri, itu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menunggu jeda, Pak. Ya, langsung seketika. Langsung tiba-tiba Nabi berkata pada orang ini. Padahal Rasulullah itu kalau melihat seseorang keliru, itu ditunggu dulu sampai selesai, ada jeda, baru kemudian diingatkan. Ini tidak. Begitu salam selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silahkan sholat lagi karena Anda belum sholat. Sebayangkan, kata Nabi, Anda silahkan sholat lagi karena Anda belum sholat. Padahal orang ini sudah salam. Fa'ada sholatahu thalatha marat. Maka orang ini kembali mengulang sholatnya bahkan sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat yang sama setiap orang ini salam. Jadi begitu salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda sholat lagi ya karena Anda belum sholat. Lihat kalimatnya, belum sholat.
Faqala, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada sholat yang telah saya tunaikan ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Alimni, tolong ajarkan saya. Anda bisa bayangkan, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Kata Nabi, karena Anda belum belajar dengan sempurna, sholat Anda belum benar. Tolong ulangi. Sahabat Nabi dengan 5 sifat tadi, diminta diulangi. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, belum pernah ketemu Nabi, sholat tidak di samping Nabi, dan bukan di masjid Nabi, merasa aman dengan sholatnya. Dan sahabat ini ingin belajar dari Nabi. Orang ini yang bukan sahabat gak mau belajar. Padahal ustadznya sudah datang sendiri, tempatnya bagus, keadaannya enak, live juga, ada snacknya juga, belum bisa membuat Anda tersentuh untuk belajar. Anda butuh apa lagi? Nah, kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bersabda pada orang ini, mengajarkan cara salat yang benar. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah." Kembali dari fasih kata ini. Kalau kamu ingin menyempurnakan salat. Kalimat Nabinya, kalau ingin menyempurnakan salat. Kalau ingin asal-asalan yang seperti kamu ini. Tapi kalau kamu ingin sempurna, kata Nabi, lihat kata Nabinya, "Fasbighul wudu." Sempurnakan dulu wudunya sebelum salat. Begini caranya. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita pelajari. Ya. Setelah itu tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Begini caranya. Itu masya Allah Pak. Begini itu sampai diajarkan bagaimana tegaknya, lebar kakinya, keadaan bahunya, sampai cara untuk menghadap kiblatnya. Nggak sembarangan menghadap kiblat, menghadap tidak. Ya. Karena setiap gerakan dan bacaannya nanti dalam sholat itu ternyata ada makna dalam kehidupan. Sehingga Nabi betul-betul pastikan. Nanti kita turunkan dalilnya. Kemudian diajarkan oleh Nabi dari mulai takbirnya sampai dengan salamnya. Setelah selesai itulah Nabi mengajarkan, beliau menyampaikan kalimat yang sampai saat ini populer dalam pendengaran kita. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Ya, hadis Al-Bukhari nomor hadis 651 pada hadis yang terakhir. Jadi kalau salat kita ingin benar, sempurna tadi, kalimat sederhananya kata para ulama hadis gampang sebetulnya. Lihat Nabi sholat, setelah kita melihat cara Nabi sholat, praktekkan seperti penglihatan kita itu, baru kemudian sholat kita setidaknya bisa dianggap benar dalam penunaiannya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, pertanyaan pertama, ada apa pertanyaan lagi? Satu, apa sih pentingnya sholat yang sempurna itu? Kenapa tidak dicukupkan yang penting kita sholat? Kenapa Nabi sampai sangat ketat dalam urusan sholat? Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ayat-ayat Quran yang turun tentang sholat, ya hampir seakan-akan tidak memberikan toleransi dalam tanda petik ya, bagi setiap muslim, kecuali sepanjang bisa dia harus tunaikan. Silahkan bandingkan ya. Saat puasa, kalau sakit misalnya, tidak mampu puasa, boleh membatalkan puasa? Boleh. Masya Allah. Kalau bahkan nggak sanggup puasa, bisa diganti? Bisa. Zakat kalau belum ada yang dizakati, ada kewajiban zakatnya? Tidak. Haji kalau belum ada kemampuan, ada kewajiban hajinya? Tidak. Tapi perhatikan sholat. Anda sholat berdiri, ada masalah di kaki tidak bisa berdiri. Sholat tetap wajib ditunaikan. Duduk. Anda tidak bisa duduk, berbaring. Masya Allah. Anda sulit dalam keadaan berbaring, berikan isyarat dengan gerakan. Anda sulit dengan gerakan, dengan kedipan. Sepanjang masih sadar menunaikan sholat. Anda sudah nggak bisa berkedip, kita sholatkan. Ini semua turunannya ada. Sampai kita bisa berkedip pun kalau masih sadar, sholat. Ya, saking pentingnya, pertanyaan terbesarnya, ada apa sebetulnya di balik sholat ini? Sampai seakan-akan kita itu diminta ketat menunaikan, sesempurna mungkin kita lakukan. Nah, jawabannya kita turunkan dalam Al-Quran. Ini. Pelan ya. Saya agak percepat ke sini supaya mudah kalau ada yang ingin mencatatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang benar dalam menunaikan sholatnya, ternyata oleh Al-Quran diberikan keterangan, tidak hanya sekedar diterima sholat yang telah ditunaikan itu, tapi langsung diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti diinginkan Al-Quran dan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi kalau nanti selama ini kita sholat
tapi sholat kita tidak menghasilkan satu di antara 5 ini, maka mohon maaf, barangkali ada yang belum sempurna dalam sholat ini. Yuk, kita ukur pelan-pelan. 1, Quran ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Ayat statement Al-Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Masya Allah. Saya berikan sedikit ya untuk memahami, membaca ayat Qurannya sesuai dengan ilmunya. Perhatikan, saya sedikit ajarkan ilmu nahwu. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Pertama perhatikan, ayat ini dimulai dengan kata inna. Saya terangkan di bulan lalu, kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan huruf atau kata inna, itu artinya ayatnya tidak sekedar disampaikan informasi yang dimaksudkan, tapi kalimat ini bermakna penegasan yang menghilangkan keraguan. Diseakan-akan kalau dalam bahasa bebasnya kita akan katakan Allah menyampaikan, saya tegaskan ya, saya tegaskan, jangan ragu. Inna shalah. Kedua, perhatikan, sungguh saya tegaskan, kata Allah, salat yang ditunaikan dengan benar itu. Lihat cara menerjemahkannya, bukan sesungguhnya salat, bukan. Sungguh saya tegaskan, salat yang ditunaikan dengan benar itu. Dan diawali dengan alif lam. Saya agak lambatkan sedikit. Diawali dengan alif lam. Bapak Ibu sekalian, beda kalimat dalam bahasa Arab saat diawali dengan alif lam dengan yang tidak menggunakan alif lam. Kalau kalimatnya tidak menggunakan alif lam, itu diistilahkan dengan nama nakirah, artinya umum, bebas. Jadi kalau kalimat salatnya tidak menggunakan alif lam, inna shalah, maka itu menandakan salat yang dimintakan ditunaikan secara bebas, umum saja. Mau cepat-cepat, silahkan. Mau khusyuk, boleh. Mau tidak, itu bukan pilihan. Jelas di sini? Itu inna shalah tanpa alif lam. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, maka ini diistilahkan dalam kaidah bahasa Arab di ilmu nahwu dengan istilah ma'rifah. Sesuatu yang khusus. Ada ketentuannya. Ada aturannya, nggak bisa sembarangan. Dan silahkan cek semua kata sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, ingat ya, yang bermakna ibadah, bukan bermakna doa. Semua kata sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, semuanya menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43, wa aqimus shalah. Ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Ayat ke-152-nya, 153-nya sampai 157. Di 153-nya jelas disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Selalu ada alif lamnya. Dan di Al-Ankabut ayat 45, innas shalah. Sekarang perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh, kata Allah, saya tegaskan, salat yang ditunaikan dengan benar itu sesuai aturannya, sesuai petunjuknya, itu yang menyebabkan pelakunya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mendapat manfaat kebaikan dalam salatnya, terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya cuma 2 kata Quran. Tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, kata-kata yang jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat bisa berkata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang sholat, kalau ada orang yang tidak sholat mencela orang lain, kata-katanya kotor misalnya, kosakatanya tidak elok, itu dia karena nggak sholat. Tidak sholat. Tapi yang jadi masalah, kalau ada orang yang sholat, lisannya masih kotor, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Pandangannya tidak punya filter, semua yang buruk dilihat, ada yang keliru dalam sholatnya. Karena orang yang sholat benar itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, itu pasti terjaga dari perbuatan fahsya. Munkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu munkar, korupsi itu munkar,
Ya, mohon maaf, berselisih itu mungkar, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar. Ini mustahil ada orang sholat bisa korupsi, mustahil. Mustahil ada orang sholat mencuri, itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat kemudian mencuri, karena memang nggak ada iman dalam jiwanya. Tapi kalau ada orang sholat masih bisa mencuri, ada yang salah dalam dirinya. Yang saya kadang-kadang tidak habis mengerti dia. Saya nggak tahu kalau di Andor itu. Di beberapa tempat masih ada orang mau datang ke masjid, mau sholat, masih takut kehilangan sandalnya. Sampai dibikinkan rak tempat sandal ada tulisan, hati-hati dengan sandal Anda. Padahal mau sholat. Pasti ada yang keliru. Ada yang keliru. Karena silahkan perhatikan, sahabat-sahabat Nabi ketika turun ayat tentang sholat, dilatih tentang sholat, Masya Allah Pak. Yang keras jadi orang paling lembut. Bahkan menjadi ketegasan dalam kebaikan. Yang terpecah jadi menyatu lagi. Semua unsur kebaikan itu muncul. Yang sedekah tak terkira sedekahnya, yang menolong tak terkira pertolongannya. Bahkan orang-orang Ansor ketika kedatangan orang-orang Mekah Muhajirin itu Masya Allah, sampai dilukiskan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Mereka akan memberikan apapun yang mereka miliki, walaupun pada hakikatnya mereka sendiri butuh pada pemberian itu. Itu nasi tinggal satu piring, Bu. Ya, mereka sendiri belum makan, tapi karena melihat saudaranya terlihat kelaparan, itu nasinya diberikan pada orang lain dulu sebelum sendirinya mengkonsumsi nasi tersebut. Anda bisa bayangkan, orang yang haus datang kehausan, tiba-tiba diterima oleh orang yang bawa minuman. Orang yang lapar diterima oleh orang yang bawa makanan. Yang paling hebat, orang jatuh fakir, tadinya kaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, karena hijrah itu diambil semua hartanya. Beliau hanya boleh meninggalkan Mekah dengan pakaian yang melekat di badannya. Itu sampai Madinah, diterima oleh orang paling kaya di Madinah, sampai mengatakan kalimat hebat berikut. Kata beliau, akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya saat di Mekah. Kalau ingin kaya lagi, silahkan ambil setengah kekayaan saya. Khudh bisadari. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri dan keluarga Anda. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Saya fasilitasi dengan pernikahan itu. Anda bisa bayangkan, sehingga turun ayat di situ memuji orang-orang Madinah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka bisa melebihkan untuk orang lain sekalipun dirinya memerlukan keadaan itu. Itu dilatih itu. Di mana sekarang kalimat-kalimat itu? Kita hafal ayatnya, mungkin satu dengan yang lainnya hadisnya kita paham, bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Kalau satu sakit dia merasakan, temannya kebanjiran cuma nonton, ya. Ada yang videokan, tiba-tiba bikin status, gitu kan? Hadisnya nggak ada. Satu, ya. Jadi mohon maaf kalau selama ini kita sholat, tapi lisan kita masih kurang baik, mata kita masih kurang baik. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Baik, jadi kalau orang sholat itu karena matanya sering melihat ke kiblat, maka dia akan pastikan begitu melihat yang baik-baik. Jadi kalau Anda sering sholat tapi pandangannya masih melihat yang tidak baik, ada yang salah dalam sholatnya. Itu baru mata. Apa fungsi telinga? Apa fungsi lisan? Bicara yang baik-baik. Itu baru yang ada di kepala, belum yang ada di tangan, jemarinya, belum disampai dengan ke ujung kaki. Coba lihat tiap hari ya, pastikan sekujur tubuh kita yang akan bicara dan ditanya itu semuanya baik. Cek ya, dari kepala, kemudian turun ke tangan, pundak, ke lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Dua, saya agak cepat sedikit. Quran surah ke-20 ayat 14, ditafsir di Quran surah 13 ayat ke-28. Saya persingkat, orang yang sholatnya benar pasti akan ada dampak ketenangan dalam jiwanya. Dimaaf, orang yang sholatnya benar itu dampaknya ke jiwa pasti tenang. Ya, kita berikan kaidah. Quran surah ke-13 dulu ayat ke-28. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikir Anda benar kepada Allah, zikir Anda benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan ada ketenangan. Nah, kata zikir di dalam Quran itu bentuknya banyak. Misal, Anda membacakan kalimat thayyibah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Biasanya kan ba'da salat ya. Anda bacakan itu termasuk zikir. Dalilnya Quran surah 4 ayat 103, posisi paling kanan, sebelah atas ke tengah sedikit. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda setelah tuntas mengerjakan salat, silahkan berzikir kepada Allah. Silahkan, ya.
Nah, ini kalau Anda berzikir menggunakan kalimat thayyibah tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, itu kalau zikirnya benar, ada dampak ke hati jadi tenang. Ini yang diinginkan bukan berapa banyak Anda ucapkan. Ada yang 100, 1000, 10.000, tapi tidak ada dampak ketenangan pada jiwa. Ada yang keliru dalam pengucapan zikirnya, di lafadznya. Baca Al-Quran, itu zikir, Bu. Jadi kalau ibu sedang baca Al-Quran, itu ibu sedang berzikir. Bahkan Al-Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Jadi kalau Bapak sedang baca Al-Quran, itu sedang zikir, Pak. Pengertiannya, fokus Bu ya. Kalau ibu sedang punya persoalan-persoalan yang membuat hati gelisah, kalau ingin cepat tenang, salah satu caranya, ayo ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Itu pasti ke jiwa jadi tenang. Gak percaya silahkan, Pak. Anda punya masalah, daripada mengeluh ya, ambil wudhu, buka mushaf, baca Al-Quran. Itu jaminan Allah. Kalau benar baca Qurannya, walaupun solusi mendatang, setidaknya jiwa jadi tenang. Daripada mengeluhkan pada sesuatu yang tidak tepat. Ini aneh, Allah sudah berikan solusi, malah mencari obat yang tidak benar. Kata Quran, baca Quran, Anda malah bikin status. Duh, gak nyangka ya, tulis. Padahal nyangka tuh ketika Anda tuliskan. Tungguin komen orang lain. Anda nunggu komen orang aja udah gak tenang tuh. Lihat lagi. 2. Menghafal Quran, itu bagian dari zikir. Bahkan disebut 4 kali, beda dengan cuma baca. Menghafal Quran itu 4 kali disebutkan. Di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifzi. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Kalimat hafalnya pakai zikir. Jadi kalau orang menghafal Qurannya benar, penghafal Quran itu akan tenang. Tenang sekali. Ada musibah baik kecil atau besar, tenang. Pandangannya tenang, lisannya tenang, kehidupannya tenang. Jadi kalau ingin cepat ada ketenangan dalam jiwa, cobalah menghafal Quran. Gak banyak kok Pak, sehari seayat gitu. Hari berikutnya 1 ayat lagi, tambah lagi, insya Allah akan ada perubahan. Tapi mohon izin Bu ya, kalau ibu punya anak atau cucu menghafal Quran tidak memberikan dampak ketenangan pada dirinya, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Ada yang keliru. Karena nanti di ayat yang lain, Quran surah ke-35 ayat 32-33, posisi paling kiri sebelah atas, itu penghafal Quran dibagi pada 3 bagian. Tapi nanti kita bahas lebih jauh lagi ya. Ada penghafal Quran yang zalim, ada penghafal Quran yang cukup untuk dirinya saja, ada penghafal Quran yang bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Nanti cek kira-kira diri Anda ada berada di mana. Yang paling menarik, puncak semua zikir itu ada pada sholat. Sholat itu puncaknya zikir. Bukan menghafal Quran, bukan baca Al-Quran, bukan membaca kalimat thayyibah, tapi puncaknya zikir itu terletak pada sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri, dan tunaikan salat dengan benar sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Lidzikri, sebagai zikir kepadaku. Kenapa salat disebut sebagai puncak zikir? Karena salat itu menggabungkan semua jenis zikir yang ada. Bukankah dalam salat Anda mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Bukankah dalam salat Anda baca Al-Quran, bahkan menghafalkannya? Bukankah dalam salat Anda istighfar? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Di semua jenis zikir dihimpun dalam Al-Quran. Yang paling menarik, sekarang semua jenis zikir dihimpun dalam sholat, Bapak Ibu tunaikan, dan bukan sekali sholatnya, paling minimal 5 kali. Kalau dengan semua 5 kali 17 rakaat itu belum bisa membuat Anda tenang, Anda butuh berapa rakaat lagi? Pasti ada yang salah itu dalam sholatnya. Karena orang sholat itu karena menggabungkan semua jenis zikir, dampaknya ke jiwanya pasti tenang itu. Jadi kalau misalnya, maaf sekali lagi, tiap hari sholat, apalagi dengan sunnahnya, tapi ada sedikit masalah, sudah mengeluh. Kadang-kadang mengeluhkan kepada Allah, kadang-kadang tidak percaya kepada qadar, ada yang keliru dalam sholatnya. Apalagi pada sesuatu yang bukan urusannya pun masih mengeluh juga. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang repot? Ini saya lihat agak pada aneh nih orang-orang, sebagian orang-orang di hari-hari ini. Yang punya masalah orang lain, tiba-tiba grup di WhatsApp satu keluarga bersisi sendiri, ribut satu dengan yang lainnya. Yang punya masalah orang, kenapa Anda yang rame? Padahal tiap hari sholat, gitu kan? Kenapa jiwa kita tidak menjadi tentram? Ada yang keliru di situ. Selanjutnya 3. Halo? 3, baik.
Orang yang salatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran. Mohon izin, satu, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, bahkan persoalan rizkinya. Hidupnya dijamin mudah, termasuk rizki. Kalau sudah bicara Quran, ini bicara keimanan dia. Kalau Quran sampaikan begini, yakini, lakukan. Ya. Allah berikan rumus sederhana. Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan kalimatnya. Saya berikan rumusnya. Bismillah. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Lihat rumusnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kami berikan kemudahan dalam setiap aktivitas yang ia jalani. Berikan jalan keluar. Saya ulang ya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami, berikan solusi. Jadi ada rumus sederhana dalam Al-Quran. Jika Anda sedang punya persoalan seberat apapun dalam hidup, ya, kata Allah solusinya itu sangat sederhana. Kalau ingin cepat selesai, tingkatkan takwa. Semakin Anda tingkatkan takwa, semakin cepat Allah menyelesaikan masalah yang kita alami. Ini nggak mahal biayanya, Pak. Tenaganya nggak banyak, Bu. Sebaliknya kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, nggak pernah tuntas, misalnya di pekerjaan, di perusahaan Anda jadi champion, jadi juara, tapi di rumah, masalah rumah tangga nggak pernah beres. Orang lain cukup dengan senyuman, Anda 3 bulan nggak selesai-selesai. Apa masalahnya? Cek, mungkin ini. Mungkin ini. Termasuk pekerjaan, kenapa orang lain mudah, dapat ini, dapat itu. Anda barangkali kesini sulit, apa masalahnya? Mungkin ini. Ya. Karena itulah kemudian, bahkan dalam persoalan rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 3-nya. Bahkan urusan rizkinya pun kata Allah, orang yang benar takwanya bukan cuma yang dia kejar, yang dia tidak kejar pun kami akan datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Begitu Anda tingkatkan takwa, rizki yang Anda tidak kejar pun tiba-tiba mendatangi Anda. Tidak disangka-sangka. Bahasa manusia kan kadang-kadang, saya nyangka loh dapat proyek ini. Nggak usah disangka, karena rizkinya datang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Lalu Anda bertanya, bagaimana cara meningkatkan takwa ini ya Allah? Supaya saya mendapatkan kemudahan hidup, plus rizki pun bisa mengalir dengan ringan. Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di seluruh derivasinya. Dan kalimat takwa pertama disebutkan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang setelah menyatakan beriman kepada Allah yang gaib, dia sempurnakan salatnya. Yang jadi masalah, Ustaz, bagaimana kalau ada orang tiap hari sholat, tapi kesulitan terus mendera dalam dirinya? Coba cek, barangkali cara menunaikan sholatnya belum sempurna. Ini poinnya. 4, saya agak cepat. Orang yang sholatnya benar, sesuai dengan isyarat Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, langsung dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, doa-doa yang ia panjatkan, itu seketika akan dikabulkan, tanpa menunda. Sepanjang dia butuhkan. Bahkan hebatnya ya, itu kalau orang sholatnya benar, Pak, Bu, tidak harus menunggu jeda. Seketika selesai berdoa, jawaban turun. Saya berikan yang paling dahsyat kisahnya, yang manusia sudah angkat tangan. Ini sering saya ulang kisahnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Posisi paling kanan di mushaf sebelah atas. Baik. Nabi Zakaria, posisinya sudah jadi seorang suami, menikah, mohon maaf, dalam keadaan fisiknya sudah semakin letih, rambutnya sudah memutih, sudah sepuh, bahkan istrinya, maaf ibu, divonis secara medis menopause dan mandul. Mungkin tidak secara klinis masih memiliki keturunan, tidak ya, dan beliau sudah ikhtiar. Tapi apa yang terjadi?
Mohon garis bawahi rumus ini, dan ini jadi pegangan kita. Ini jadi pegangan kita dalam hidup. Garis bawahi ayat 38-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kemudian di mihrabnya itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba sudah beri ikhtiar kemana-mana untuk mendapatkan keturunan. Mereka katakan tidak mungkin. Hamba mohonkan kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan doanya. Engkau pasti mendengar doa hamba. Tolong garis bawahi ya. Ini adab dalam ayat 38 ini memberikan kesan kepada kita. Kalau bapak ibu punya persoalan dalam kehidupan, kemudian semua orang sudah mulai mengangkat tangan. Ini nggak mungkin bu. Bisa pak, mustahil ini. Maka kalau sudah menemukan kalimat seperti ini, itu isyarat pertama dari Allah untuk meninggalkan semua harapan dari manusia, segera minta kepada Allah. Tinggalkan manusia, mohon kepada Allah. Ini sudah isyarat pertama bahwa Allah ingin langsung mengabulkan tanpa campur tangan manusia. Ada penyakit orang mengatakan, nggak mungkin pak, ini nggak ada obatnya, mustahil. Itu sudah isyarat pertama. Bulan lalu saya ceritakan di tempat ini. Masya Allah. Ada seorang dokter ketika kami dirawat mengatakan, wah ini mustahil pak, udah bisa sembuh ini. Ya paling bapak harus tunggu dulu 3-4 hari ke depan. Ketika kalimat itu sudah mulai muncul, sudah selesai. Malamnya kita tayamu, bermohon kepada Allah, minta. Besoknya jam 7 sudah visit, biasanya jam 10:04. Sudah mengatakan, sudah lain, assalamualaikum. Masya Allah. Padahal visit pertama manggil ade, kedua manggil mas, ketiga manggil bapak. Yang keempat, assalamualaikum, jam 7. Masya Allah. Ustaz, kayaknya banyak doanya, manggil Ustaz. Rupanya nyari-nyari, Pak, kok bisa? Itu bisa berubah gitu keadaannya. Tiba-tiba bisa naik, trombosit naik, semuanya naik gitu kan. Dan seketika bisa pulang pada hari itu juga. Jadi kalau seseorang sudah mengatakan mustahil ini, mustahil itu tanda pertama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah rumus Al-Quran. Maka Nabi Zakaria kemudian memohon kepada Allah. Yang penting ada catat, permohonan pertama ketika memohon itu ternyata dilakukan dalam sholatnya. Beliau tunaikan salat. Ya, tolong catat kalimat ini ya. Ini bahasa Al-Quran. Saya terambil dari nilai Al-Quran. Salat itu tidak hanya diwajibkan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya, tapi umat sebelumnya pun sudah salat. Jadi salat itu sudah ada, bukan hanya kita saja. Salat sudah ada di umat-umat sebelumnya. Cuma caranya berbeda. Kita lebih sempurna. Ya, sampai dengan sujud dan selesai sampai salam. Misal, Nabi Zakaria salat, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39 ini. Nabi Isa salat, Quran surah 19 dari ayat 31 sampai 33-nya. Nabi Ismail bahkan salat. Nabi Ismail salat, Quran surah 19 ayat 54 sampai 55-nya. Bahkan 55-nya meminta keluarganya untuk salat. Salat, jadi salat sudah ada. Nabi Nuh salat, kan? Nabi Musa salat, Quran surah kedua ayat 43. Nabi Isa salat, ya. Nabi Zakaria salat, Nabi Ismail salat, semua salat. Yang paling menarik, semua orang-orang soleh bahkan Nabi saat salatnya itu tidak sekedar salat, tapi berdoa dalam salatnya terkait kebutuhan hidupnya. Maka Nabi Zakaria ketika memohon tadi, tiba-tiba ayat 39-nya. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Lihat kalimatnya, fa. Ya, fa. Saya sering terangkan. Harfu atfin bila hudud. Huruf perangkai yang cepat tanpa jeda. Jadi begitu doanya dipanjatkan, ya Allah, saya mohon anugerahkan keturunan dari sisimu saja ya Allah. Engkau yang maha mendengar doa saya. Itu baru selesai doanya, salatnya belum selesai. Tiba-tiba langsung turun malaikat menyampaikan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, doa Anda dikabulkan, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Dari kata Al-Hayy, artinya hidup. Yang mustahil terlahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopus dan mandul bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jadi dan hidup. Kapan itu terjadi? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Masih berdiri dalam salatnya. Salatnya belum selesai. Nah, sekarang perhatikan anugerahnya untuk kita ya. Mohon maaf, jangan-jangan selama ini salat nggak pernah kita manfaatkan. Ya. Tadi Nabi siapa yang minta kepada Allah? Zakaria. Sebelum salat minta tidak? Baik. Saat salat minta? Dikabulkan? Nabi Zakaria sholat dulu, minta dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW sebelum sholat bahkan ditunggu oleh Allah, mau minta apa? Sebelum sholat. Karena keutamaan Nabi dan umatnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sangat istimewa dan umatnya pun istimewa. Umatnya Nabi Musa, nabinya ada, tongkatnya ada, ya, tongkat mukjizatnya ada, semuanya ada. Nabinya masih kelihatan, belum yakin juga dengan Rabbnya, masih meminta untuk melihat Allah.
Nabi Isa kurang apa lagi? Dirinya mukjizat, bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah, mengusapnya jadi mukjizat. Belum yakin juga, nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Umatnya Nabi Muhammad nggak lihat nabinya, beriman juga. Antum pernah lihat Nabi? Tidak, tapi antum mau beriman. Makanya diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Di antaranya apa? Sebelum menunaikan sholat sudah ditunggu oleh Allah mau minta apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Posisi paling kanan di tengah sampai ke bawah. Surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Ini intinya di 45. Tafsirnya ada di hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 649. Hadisnya qudsi. Perhatikan. Fokus, agak sabar sedikit ya. Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Masyaallah. Bis-sabri was-salah. Mohon izin perhatikan cara menerjemahkannya. Saya langsung fokus pada bahasan. Wasta'inu, dan jika kalian memiliki persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Mintakan solusinya pada Allah. Bis-sabri, satu, caranya dengan cara sabar dulu terima masalah tersebut. Fokus ya. Jadi kalau sedang ada masalah, jangan mengeluh. Firman Allahnya cuma satu pilihannya, nggak ada yang kedua. Sabar, terima dulu dengan sabar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan masalah kepada saya, bukan kepada orang lain. Bukankah dengan masalah itu ada pahala? Bukankah dengan sabar ada kebaikan? Dimohon izin, kalau ada masalah seberat apapun, tolong terima dengan sabar. Konsep sabarnya tidak cukup dikatakan Pak, mesti belajar ilmunya. Nanti di edisi lain kita bahas, silahkan cek nanti cara sabarnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157, posisi paling kiri sebelah atas ke tengah. Yang kedua di Quran surah kedua ayat 286. Awas, harus paham caranya ya, tidak cukup dengan disampaikan saja. Kamu sabar, sabar, sabar. Iya mah, kan sudah 100 kali dari kemarin disebutkan sabar, sabar. Belajar ilmunya, bagaimana cara sabar itu. Ya, saya sabar. Tapi sabar masih nangis juga, kan? Sabar masih mengeluh juga. Orang sabar itu pasti nggak akan ada keluhan lagi. Ya, tidak ada keluhan, tidak ada ratapan, selesai. Konsepnya di sini. Ya. Di pertama, terima dengan sabar. Ya. Caranya, Quran surah kedua ayat 155 dan Quran surah kedua ayat 286. Saya sebutkan satu aja supaya lebih cepat ya, simpel saja. Di antara cara yang paling cepat, Anda bisa buka Al-Baqarah ayat 286. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Anda tidak bisa mendapatkan solusi sebelum yang pertama ini dilewati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat kalimatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba dengan satu persoalan hidup di luar batas kemampuannya. Jadi kalimat Quran pertama yang harus kita tanamkan untuk menghadirkan kesabaran, kalau sedang diuji dengan masalah tertentu, seberat apapun, kata Al-Quran, yakinkan pada diri kita, kita memang sanggup mengatasinya. Karena mustahil Allah memberikan ujian yang kita tidak mampu. Jadi kalau ibu sedang diuji dengan masalah, termasuk hari ini misal Pak, seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Ini mustahil Allah menguji kalau kita nggak mampu. Jelas ya? Jadi jangan mengeluh karena kita yang mampu, yang lain tidak. Tapi juga jangan terlalu berlebihan, bikin status, memang cuma saya yang mampu, yang lain tidak. Ini cukup yakinkan. Terima kasih ya Allah, Kau titipkan kepada saya, alhamdulillah bukan pada yang lain. Itu satu poin. Dan yang kedua, ingat yang paling penting ini, Al-Baqarah 155 itu ya. Baik. Walanabluwannakum bisyai, terus kehidupan yang kedua. Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang yang hidup pasti kami akan uji dengan masalah. Jadi hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian. Tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian, dengan masalah. Jadi tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, pasti punya masalah itu.
Coba lihat tuh ya, ini wajah-wajah ada yang tenang, menulis, pegang handphone, setenang-tenangnya Bapak Ibu, mustahil nggak punya masalah sekarang. Ya, barangkali juga ada yang sedang punya masalah belum selesai, ada yang di rumah, di kantor, macam-macam. Setiap yang hidup pasti punya masalah. Di sepanjang Anda punya kehidupan, diberikan ujian oleh Allah, itu artinya fitrah kehidupan kita. Jadi kalau ada orang hidup nggak punya masalah, ada yang aneh dalam kehidupannya. Perlu dipertanyakan, siapa sebetulnya dia itu? Karena sepanjang dia hidup, pasti punya masalah. Pasti itu. Jelas ya? Baik, hati-hati. Ya, persamaan terbaliknya. Ketika seseorang misalnya tidak mendapatkan masalah lagi, tidak ingin punya masalah, itu tandanya berakhir hidupannya. Wafat. Hanya saat meninggal, persoalan selesai. Jelas? Yang kemudian tinggal hisab dia didapatkan. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya, saya tidak ingin punya masalah dalam kehidupan. Artinya, ingin cepat meninggal. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Sudah selesai. Jelas ya? Dan pilihannya cuma sabar. Makanya di Al-Baqarah 155-nya pun di ujungnya ditutup. Wabasyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira pada orang sabar. Ini hebat ayat ini. Kalau Anda punya masalah, biasanya mengeluh atau gembira? Sedih atau gembira? Ayat ini mengatakan orang yang bisa sabar, anehnya orang sabar itu ketika punya masalah malah gembira, malah senang. Lihat bahasa Qurannya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi kalau Anda bisa menerapkan sabar dalam setiap persoalan, malah gembira, malah gembira. Karena orang sabar itu yakin begitu ada masalah, ini pahala sedang Allah berikan pada saya, sedang Allah berikan pada saya. Kalau sehari nggak dapat pahala, rugi orang ini, malah bingung dia. Itu masya Allah. Mohon maaf Bu ya Pak, itu ada seorang ulama yang setiap pekan itu hampir selalu menangis kalau sehat. Jadi kalau nggak sakit dia dalam sepekan, nggak sakit misalnya, itu pekan terakhirnya di hari Sabtu itu pasti nangis tuh. Nangis. Ya Allah, kok saya nggak sakitnya? Ini harus sakit apa aja? Mau kepleset, mau misalnya lisannya sakit, mau matanya sakit, macam-macam. Bukan harus sakit yang besar-besar, tidak. Ya. Karena beliau merasa, bukankah sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil dengan istighfar? Jadi ini sampai saking mendalaminya hadis tadi, sampai memahaminya dengan dalam, sampai mengatakan, ya Allah, saya kok nggak sakit, jangan-jangan dosa saya nggak terampuni selama sepekan ini. Ini sampai ada yang begitu, Pak. Jadi orang malah mencari ujian dibandingkan dengan mencari ketenangan hidup yang tidak ada ujiannya. Jelas sampai sini? Nah, ini tahap pertama dulu. Nanti setelah Anda mendapatkan, menerima ujian itu, terima dulu dalam kehidupan, bersabar kita terima dengan baik, siapkan pahalanya, dan tidak cukup sampai situ. Wassalah. Saat sholat, mintakan solusinya kepada Allah. Dan Allah nggak nunda sampai besok kok. Nggak nunda sampai besok. Jadi setiap Anda punya masalah, terima dengan sabar. Begitu ada sholat, waktunya tiba, Anda tunaikan sholat. Tunaikan wassalah dan mintakan saat sholat. Masya Allah. Dijadikan yang fardu 5 kali dalam sehari. Anda punya masalah dari subuh sampai dengan zuhur. Ini jam 9 lewat seperempat. Tadi subuh jam berapa? 4 lewat 22, Masya Allah. Dari jam 4.22 ke 9 seperempat. Ya, ada sekitar 5 jam kurang lebih. Ada yang 5 jam ini nggak punya masalah? Boleh angkat tangan? Hampir semua punya masalah. Hampir semua ada masalah. Tidak nunggu zuhur, kalau Anda mau, silahkan. Diselesaikan oleh Allah. Antara subuh, datang zuhur. Zuhur punya masalah, asar selesai. Asar punya masalah, maghrib selesai. Maghrib punya masalah, isya selesai. Bahkan ada orang yang dipercepat oleh Allah untuk menuntaskan segala masalahnya dengan sholat sunnahnya. Selesai subuh punya masalah, syuruk muncul. Selesai syuruk ada masalah, duha muncul. Duha selesai ada masalah, zuhur muncul. Selesai sholat zuhur pun masih punya masalah juga, 2 rakaat setelahnya. Kurang apa lagi? Nah, ini yang paling menarik. Pelan-pelan, ya, sampai ketemu ujungnya. Ketika Anda punya masalah, diminta-minta solusi lewat sholat. Sekarang fokus ya, perhatikan, fokus. Perintahnya menggunakan kata wasta'inu. Kalau Anda ingin rubah kalimat ini menjadi bentuk permintaan, permohonan, maka berubah kalimatnya dalam bahasa Arab menjadi nasta'in. 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 Wasta'inu, perintahnya. Anda ingin memohon, Anda rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Saya mau tanya sebentar. Dalam sholat kita bacakan kalimat nasta'in tidak? Baca ya? Baik. Saat ruku atau saat sujud?
Berdiri. Berdiri, bukan ruku, bukan sujud, berdiri. Apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa Ya Allah, sekarang kami ibadah salat hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah. Kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Perhatikan. Nabi Zakaria minta dalam berdiri. Kita sebelum sholat ditunggu dan saat berdiri kita minta. Saat Anda mengucapkan kalimat wa iyyaka nasta'in, lihat hadis qudsinya. Abu Dawud nomor hadis 649. Di Sunan Abu Dawud itu ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi. Posisi yang kedua di hadis qudsi itu nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, perhatikan kalimatnya. Langsung ke ujungnya saja ya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba dia berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami salat ibadah hanya kepadamu dan sekarang kami punya persoalan dimintakan solusinya hanya padamu. Lihat jawabannya. Qala Allah Azza wa Jalla, saat kalimat itu selesai diungkapkan, langsung dijawab oleh Allah. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, ma sa'ala. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Kalau ia benar salatnya sampai berdiri saja, Pak. Belum ruku tuh, belum sujud. Kalau benar dari mulai berdiri, saya baca Al-Fatihah ini, kalau benar bacaan Anda, seketika kata Allah dalam hadis qudsi, ma sa'ala, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Masya Allah. Mau minta apa kira-kira? Yang kalau apapun diminta, semua diberikan. Mau minta apa? Tuh, saking banyak yang mau diminta, nggak ada yang bisa diungkapkan tuh. Nanti kita ajarkan, Allah turunkan satu ayat, satu kalimat saja, yang kalau Anda ucapkan satu kalimat ini, semua yang kita butuhkan seketika diberikan. Nanti dalam bahasannya ya. Terakhir, kita berhenti dulu di sini. 5. Kita baru 4 tadi kan? Terakhir, 5. Orang yang benar menunaikan salatnya sesuai petunjuk Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, dijamin langsung oleh Al-Quran. Tolong garis bawahi kalimat ini ya. Dijamin langsung oleh Al-Quran akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kalau orang salatnya benar, itu pasti sukses dan bahagia. Pasti itu. Walaupun ukuran kesuksesannya bisa relatif, tapi minimal dia sukses. Apapun profesinya. Jadi di bahasa Arab itu ada sukses saja, ada bahagia saja, ada sukses dan bahagia. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, belum tentu ya. Walaupun ada yang bahagia, itu disebut dengan fauz namanya. Derivasinya 29 kali disebutkan dalam Al-Quran. Turunannya bisa fauzi, faiz, faizah, fauzan, fauziyah. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, alhamdulillah. Faiz, faizah, fauziyah, itu orang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu bahagia. Faiz ya, ada yang bahagia, tapi konsepnya begitu. Tapi kalau Anda diharapkan bahagia dalam kehidupan, itu farihah namanya. Farihah. Perempuannya disebut dengan farah. Ya, farah. Ya. Laki-lakinya disebut dengan farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, ada yang namanya farah, gitu kan? Itu diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu sukses. Baik. Nggak pakai oh. Pilihannya Anda pilih. Sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak sukses. Dengan kalimat lain yang lebih singkat, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa. Kira-kira yang mana? Oke. Di sini Allah tidak memberikan dua pilihan karena paham isi hati manusia, langsung ditampilkan yang ketiga, sukses dan bahagia. Bahasa Arabnya disebut dengan falah. Falahun. Falah. Sukses, bahagia. Ini nomor berapa tadi? Yang kelima. Perhatikan, saking diinginkannya yang kelima ini oleh setiap manusia, insan beriman, oleh Allah diperdengarkan di telinga kita sampai 5 kali dalam sehari. Sampai 5 kali. Telinga bahasa Arabnya disebut dengan udhun. Jamaknya adhan. Adhan itu telinga bahasa Arabnya. Adhan. Bukankah dalam adhan yang memanggil kita sholat itu diperdengarkan di telinga kita
Setelah hayya 'alas shalah, ya. Perhatikan, salat bersanding dengan falah. Ini. Jadi ketika Anda katakan, misal hayya 'alas shalah, ya, Anda jadi muadzin dan katakan hayya 'alas shalah, enggak cukup sampai situ. Hayya 'alal falah. Bersanding dengan kalimat ini. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, untuk apa salat? Hayya 'alal falah. Dengan salat kesuksesan bisa Anda raih. Anda belum sukses, ayo sini salat, sujud. Kata Allah, saya pemilik kesuksesan. Saya yang punya rizki, saya yang punya kemudahan. Kenapa kamu tidak sujud minta pada saya sekarang? Hayya 'alal falah, kamu sukses belum bahagia, datang sini, mintakan, berikan. Falah. Karena itu mohon izin ya, para ulama sering mengungkapkan dua sandingan ini. Kalau ada dalam kehidupan, orang-orang belum mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, macam-macam, tolong cek, mungkin ini yang bermasalah. Ya. Dan kalimatnya langsung bersanding. Dempet. Kalau bersanding itu dekat atau jauh? Dekat. Artinya, orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya dengan sholat akan dekat dengan kebahagiaan. Orang yang selalu membuat jarak dengan sholatnya, itu bisa dipastikan itu. Hatinya tidak tenang. Tidak tenang. Ya. Atau sulit mendapatkan kebaikan yang mungkin bisa diraih. Silahkan bandingkan ya. Saya kasih bandingan. Kita pakai kitab aja. Karya Imam An-Nawawi. Baik, beliau menulis kitab, sering saya sampaikan kitab ini sebelum menuliskan Al-Arba'in, kan? Kemudian menuliskan Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Beliau menulis kitab kecil ini ya, itu judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya cek di Indonesia yang versi Arabnya sudah ada 2 cetakan. Ya, cetakan pertama terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun itu ya. Anda buka halaman 38, posisinya paling kanan, di paragraf yang pertama, sebelah kanan pojok, baris 1 sampai 2. Kalau Anda punya cetakan kedua warna kuning, terbitan Darul Nafais, Anda lihat halaman 47, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7, posisi di sebelah kiri paling bawah. Di situ dikisahkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang sangat sukses dalam aktivitasnya. Utsman bin Affan pebisnis, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, dan sahabat yang lainnya. Anda tahu apa yang terjadi? Bisnis mereka begitu sukses, begitu nyaman kehidupannya, begitu bahagia, bahkan asetnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai hari ini masih ada di Madinah. Sampai hari ini masih ada. Beliau pernah membeli sebuah sumur yang dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Begitu mau minum, bayar, minum, bayar. Singkatnya dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, semua sumurnya dari setengah dibeli keseluruhannya, plus pohon kurma yang ada di sekitarnya, kebunnya dibeli sekalian. Diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Singkatnya saat ini area itu dijadikan sebagai bagian dari perhotelan, sedang dibangun sekarang, tapi sejak buah-buah kurma itu tumbuh, disedekahkan untuk kepentingan orang-orang Islam. Itu asetnya disimpan Bank Saudi saat ini di atas namakan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai hari ini masih ada. Abdurrahman bin Auf itu kayanya terlukiskan, Pak, Bu. Kapaknya saja terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf, kapaknya saja. Orang terkaya sekarang Bill Gates itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates itu belum tentu punya kapak. Silahkan cek. Itu luar biasa, asetnya luar biasa. Tapi Anda mesti catat, apa yang paling mereka harapkan dalam kesehariannya bukan mendapatkan pendapatan dunia, bukan itu kecil. Yang diharapkan bagaimana cepatnya muncul waktu malam supaya bisa bermunajat dalam sholat tahajudnya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bahkan dalam tahajudnya bisa sampai menghatamkan Al-Quran. Anda bisa bayangkan, ahli surga dekat dengan Nabi. Utsman bin Affan itu menikah dengan 2 putri Nabi. 2 putri Nabi bergelar Dzun Nurain, yang mendapatkan 2 cahaya. Ahli surga, sahabat Nabi, menantu Nabi, dekat dengan Nabi, kaya, asetnya sampai sekarang masih ada, tidak meninggalkan tahajud dalam aktivitas bisnisnya, bahkan bisa menghatamkan Quran dalam sholat tahajudnya. Anda bukan sahabat Nabi, keponakan Nabi juga bukan, tidak pernah menikah dengan anaknya Nabi, tetangga Nabi juga bukan, surga belum dijamin. Masya Allah, adab masih luar biasa diperbaiki, ya, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Jangankan tahajud, sholat fardu masih ketinggalan. Dan cita-cita Anda ingin bahagia, Anda siapa? Anda sehat? Ada sesuatu yang kurang tepat di sini. Mari kita sambut tahun baru dengan membuat resolusi. Tahun ini mesti lebih baik daripada tahun sebelumnya. Allahu Akbar, salat subuh kesiangan. Tahajud gak ditunaikan karena kebanyakan teori pada malam harinya. Ramai kembang api diurusin. Masya Allah, kan? Halo, jelas? Nah, ya. Jadi
Nah, 5 ini saya berhenti dulu di sini. Mari kita cek sampai dengan hari ini. Bila sholat telah kita tunaikan tapi 1 sampai 5 ini belum kita dapatkan, atau 1 di antara 5 belum diraih, sholat perilaku kita masih buruk, ya, mohon maaf, sholat hati belum tenang, bahkan lampu mati nggak tenang. Urusan lampu mau mati mau hidup, kenapa Anda yang tidak tenang? Kan Masya Allah, sholat doa belum terkabul-kabul, ya, kemudahan belum datang, sholat kebahagiaan kesuksesan belum diraih. Apa yang salah? Mungkin ada yang keliru dalam sholatnya. Dari sini mau saya tutup dulu, saya mau akhiri dulu sebentar. Jika ada orang sholat belum mendapatkan 1 di antara 5 ini, penyebabnya hanya 1 di antara 3. Dan bahasan sholat kita akan dimulai dengan membahas 3 hal ini. 1, umumnya orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Umumnya orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Nanti kita turunkan dalil-dalilnya. 2, umumnya orang sholat, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Umumnya orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Dan yang ketiga, umumnya orang sholat memberi kesempatan pada setan untuk menggodanya. Ini yang agak aneh itu. Memberi kesempatan pada setan untuk menggodanya. Dan kalau pembahasan ada yang khusus, saya bahas tentang bab setan, ya. Harus kita kenali, kalau nggak kenal bagaimana menghindarinya. Ada 8 jenis setan sampai 9 yang harus diwaspadai. Nanti kita bahas, nanti saya hadirkan kitabnya. Ada acuan kitabnya itu, ya, ada acuan kitabnya. Termasuk, sekarang sedang ramai berita hoax, ya. Ada setan hoax itu. Betul, setan yang melekatkan berita-berita bohong itu ada, dan sempat diingatkan oleh Nabi sampai keluar hadis-hadis Nabi di situ. Ada, ya, namanya metun atau mesut, ada, itu setan hoax itu. Ya, hati-hati. Jadi dia menyampaikan kepada orang lain bisikan-bisikan yang buruk, minta untuk disebarkan. Sampai Nabi mengatakan, penyebar berita palsu itu sama dengan pembuatnya. Ya, sama dengan pembuatnya. Dan bisa disebut pendusta, itu berbahaya. Nanti kita hadirkan dalam bahasan yang khusus. Ya, hati-hati. Dan orang sholat pun itu punya setan khusus yang memang ditugaskan oleh induk setan, yaitu iblis, untuk menggoda orang-orang sholat. Yang paling bahaya kalau setan ini berada di masjid, karena tugasnya menjadi 2. Tugasnya menjadi 2. 1, menggoda orang sholat. Yang kedua, menggoda DKM masjid. Betul, Pak, nanti satu saat kita bahas. Kalau masjidnya belum jadi, itu orang senang itu sampai jadi. Tapi setelah jadi, kenapa sering muncul persoalan-persoalan di situ? Sering kali masjid sudah jadi, muncul persoalan. Karena orang yang kemudian dititipi oleh Allah untuk merawat masjid tidak belajar fikih masjid, akhirnya tidak waspada. Khanzab nama setannya. Khanzab. Nah, kita belum belajar tentang cara sholatnya. Kita baru belajar tentang pembukanya. Nanti kita akan lanjutkan dalam bahasan selanjutnya berdasar 3 poin tadi. Bagaimana mendapatkan sholat yang khusyuk sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bagaimana memahami bacaan dan gerakan sholat seperti yang diajarkan Nabi. Plus cara menghindari setan saat kita sedang menunaikan sholat. Ya, ini yang akan jadi bahasan kita. Dan mohon izin, nanti bahasan kita akan sangat padat. Karena nanti saya tidak akan ajarkan secara umum. Saya akan bahas dari sejak awalnya. Dari wudunya, dari berdirinya, dari cara berdirinya, kenapa begini, dengan menurunkan hadis-hadis Nabi terkait tentang bahasan itu. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah dipandang jelas, saya cukupkan sementara sampai di sini bahasan kita. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami perkenankan. Kalau sekiranya tidak ada yang ditanyakan, kita bisa cukupkan untuk bahasan hari ini. Bila ada yang sudah dituliskan akan lebih baik barangkali. Nabi Zakaria memohon keturunan. Yang kedua, Nabi Zakaria memohon bahwa bagaimana saya punya anak, saya sudah tua, istri saya sudah tua dan mandul. Jadi berarti yang satu min, yang satu ter. Yang kedua, apakah dukun walinya setan? Mohon jelasannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Quran surah ke-19, Pak. Quran surah 19, surah Maryam,
Di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Posisi paling kanan di atas sampai dengan ke bawah. Itu kalimat yang tadi Bapak sampaikan. Ya, setelah kalimat pertama kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Itu kisah Nabi Zakaria-nya. Ayat 3-nya idnana rabbahu nidaan khafiyya. Selanjutnya rabbi inni wa halal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, ini rambut saya sudah memutih, fisik saya sudah letih, tapi saya tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu ya Rabb. Sedangkan istri saya pun divonis tidak mungkin punya keturunan, mandul. Karena itu saya mohonkan kepadamu. Kalimat ini dalam bahasa Arab itu bukan dipahami dengan kalimat silbi, kalimat negatif. Cara Bapak membacanya dengan ilmu balaghah namanya. Mubalaghah. Bahasa Quran itu bahasa tingkat tinggi. Ilmu khusus untuk membaca bahasa ini diantaranya ilmu balaghah, punya 3 turunan ilmu lagi. Pertama ilmu ma'ani, kedua ilmu bayan, ketiga ilmu badi'ah. Dan bahasanya ada beberapa bab lagi yang bisa dipelajari. Ma'ani adalah cara memilih kata-kata yang sesuai dengan aspek yang dibutuhkan. Jadi kalau kita ingin minta yang biasa, kalimatnya normal. Kalau minta ingin yang luar biasa, kalimatnya lebih tinggi lagi. Bagaimana cara memilih kata-katanya? Ini ilmunya. Kata-kata sudah dipilih, tapi bagaimana cara menyampaikan supaya jelas dipahami, mudah untuk kemudian dicerna. Ini ilmunya bayan. Baik. Jelas saja tidak cukup, karena ada orang yang jelas disampaikan tapi bisa tersinggung. Tolong rapatkan safnya ya. Apa nggak ngerti juga? Rapat saf itu bisa mencegah setan masuk. Bapak belum paham juga. Memang kedengarannya jelas, tapi mohon maaf, bikin hati bergoncang gitu. Ya. Nah itu harus ditambah dengan ilmu badi. Badi itu ilmu menghias kata sehingga diterima dengan lebih menyenangkan. Nah, kalimat Nabi Zakaria tadi menggabungkan 3 jenis ilmu ini. Maka beliau mohonkan kepada Allah dengan kalimat-kalimat pilihan kata yang indah, disampaikan dengan bahasa permohon yang tulus, plus menggunakan kata kiasan, majas namanya. Ya. Lihat kalimat kiasannya. Ya Allah, orang-orang mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Ini bahasa bebasnya. Sedangkan saya punya keyakinan hanya Engkau yang bisa memberikan tanpa batasan. Ya. Lihat, ini kan kalimat pembuktian, memohon kepada Allah dengan kalimat pembuktian, ingin membedakan antara makhluk dengan Allah. Seakan-akan kalimatnya berkata, saya yakin Engkau beda dengan makhluk. Kalau makhluk mengatakan tidak mungkin, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kepada yang tidak mungkin saja tidak dikabulkan doa saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Itu kalimatnya innaka sami'ud du'a. Di kalimat ini bukan kalimat negatif yang disampaikan, tapi kalimat permohonan untuk menunjukkan kuasa Allah yang beda dengan makhluk. Ilmunya disebut dengan ilmu balaghah. Jelas di sini? Baik. Mengenai apakah dukun walinya adalah setan, bisa jadi ya. Ya, sangat iya. Quran surah ke-2 Baqarah ayat 257. Posisi paling kanan sebelah atas. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Perhatikan, Allah akan jadi wali ya, yang dekat dengan orang-orang yang beriman. Setiap dia punya kesulitan yang membuat dia gelap, dia akan dibimbing menuju cahaya-cahaya kebaikan. Jadi semakin Bapak Ibu dekat dengan Allah, semakin mudah mengatasi kehidupan. Sekalipun Anda punya persoalan yang membuat mata Anda gelap, dada Anda sesak, kalau Anda dekat dengan Allah, akan segera dikeluarkan dari situasi itu. Cahaya langsung diberikan. Syaratnya bangun kedekatan dengan Allah. Cara membangun kedekatan dengan Allah pertama kali disebut dengan sholat. Karena itu ibadahnya disebut sholat dari kata silah. Silah itu hubungan erat yang tidak terpisahkan. Ya, jadi terhubung erat yang sulit dipisahkan. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Karena sholat yang benar bisa melatih Anda untuk terhubung dengan Allah sehingga sulit dipisahkan dalam keadaan apapun. Makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah. Beda yang minum ingat Allah dengan yang minum tidak ingat Allah. Kalau minum tidak ingat Allah, apa saja bisa diminum. Kalau minum ingat Allah, mustahil menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Pegang dengan tangan kanan, akan diminum dia baca bismillah. Begitu selesai dia baca alhamdulillah. Dilakukan dalam keadaan duduk. Itu yang ingat Allah. Jelas apa? Belum dijawab pertanyaan Bapak. Ya? Baik, saya teruskan dulu. Jadi poin pertama, kalau Anda dekat dengan Allah, maka kebaikan diberikan. Tapi persoalannya, Anda dekat dengan, ada orang yang dekatnya bukan dengan Allah, tapi orang-orang yang menyimpang dari Allah. Penyimpangannya disebut dengan tagha.
Orangnya disebut dengan taghin, jamaknya disebut dengan taghut. Jadi makhluk yang sangat menyimpang dari Allah itu disebut dengan taghut. Makhluk pertama kali yang menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan iblis. Taghut pertama itu iblis. Dalilnya Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami perintahkan semua makhluk, malaikat, jin, semua sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Ini perintah saya. Semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Asalnya jin yang sangat taat. Cuman karena menyimpang dari ketentuan Allah, dirubah namanya menjadi iblis. Dari kata balasa. Ada labisa, ada balasa. Kalau labisa, yang baik menutup yang tidak baik. Kenapa baju kita disebut dengan libas? Karena ini menutup aurat yang tidak ingin ditampakkan. Gak baik dilihat orang. Tapi kalau balasa, yang jelek menutup yang baik. Makhluknya disebut dengan iblis yang tertutupinya. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena sifat-sifat baik yang selama ini dia tenun tertutup oleh keburukannya sehingga menutupi seluruh bagian dari tubuhnya. Makhluk ini disebut dengan iblis. Hanya sombong yang dia munculkan itu bisa menutup semua kebaikan yang telah dia lakukan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, iblis ini taghut pertama kali. Dia turunkan dan dia janjikan kepada Allah, ya Allah, saya pastikan bukan cuma saya akan menyimpang, saya akan goda semua makhluk-makhlukmu itu ya Allah, dari depannya, dari kanan, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dan saya pastikan tidak akan kau dapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Maka mulai dia berjanji kepada Allah di Quran surah ke-7 dari ayat ke-16 sampai dengan ayat 19-nya itu. Bukan lagi di An-Nisa itu, surah yang keempat, dari ayat 116 sampai dengan ayat 119-nya. Disebutkan lagi di Al-Hijr itu, dari ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-40-nya. Dia janjikan, saya pastikan saya akan goda setiap anak cucu Adam supaya menyimpang darimu. Karena itulah kemudian dia mulai goda anak cucu Adam. Dia ikutkan, ayo menyimpang, tinggalkan sholat, minta kepada bebatuan, minta kepada pohon, minta kepada binatang, minta kepada macam-macam. Setelah itu mulai ada kalimat-kalimat dan jampe-jampe dan sebagainya. Muncullah istilah manusia dengan nama dukun, tukang sihir, santet, macam-macam. Sumber utamanya dari iblis. Jadi kalau Bapak katakan, apakah itu bisa dikatakan walinya adalah setan? Iya. Tapi ingat, setan itu nama sifat. Sifat. Sedangkan makhluknya itu bisa berwujud jin, iblis, bisa berwujud manusia. Bisa manusia. Setan itu dari kata syatana, setiap yang jauh dari Allah. Syatana. Sifatnya disebut dengan syaitan. Kalau melekat pada seseorang. Hati-hati, bisa bentuknya jin, bisa manusia. Makanya ketika Anda bermohon kepada Allah dengan surah yang paling banyak dihafalkan dan paling favorit, An-Nas. Lihat, Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Waswas yang datang dari iblis, setan yang membisikkan dengan sifat khannas. Enggak terasa, tiba-tiba terbisiki aja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan waswas dalam jiwa manusia. Belum selesai ujung ayatnya, minal wan. Jadi bisa masuk dalam diri jin, bisa dalam diri manusia. Artinya kalau ada seseorang berwujud manusia tapi mengajak-ngajak Anda jauh dari Allah, maka dia sedang diliputi oleh sifat syaitan dan sedang jadi taghut dia. Sedang jadi taghut ya. Misal mohon maaf ya, ibu sedang tahajud, enak, tiba-tiba bapak misalnya, "Ma, sini. Ini bola nih lagi bapak tonton, tolong berikan kopinya." Ibu sedang tahajud, diajak nonton bola. Maka pada saat itu bapak sedang menjadi, bukan saya yang bilang. Jelas ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, duduk sejenak sesudah sujud, apakah kuat dalilnya Ustaz? Masya Allah, kita belum mulai sholat, antum sudah duduk ya sebelum salam. Ini kelas advance ini. Baik, duduk sejenak sebelum salam, kuat dalilnya, sangat kuat ya, kuat dalilnya. Jadi mengenai persoalan duduk disebut dengan duduk istirahat ya, duduk istirahat atau duduk jilsatul raha. Al-Bukhari nomor hadis 828 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Yang selanjutnya nanti kita perdalam lagi termasuk dengan i'timadnya, Pertama kita terangkan dulu tentang duduk setelah sujud. Ada 3 jenis duduk setelah sujud ya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Al-Bukhari nomor hadis 828, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi rak'ataini, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau duduk di setiap 2 rakaat, qa'ada al-iftirash, duduknya iftirash.
Duduknya iftirash. Apa duduk iftirash itu? Asna rijlahul yusra, ya, beliau memasukkan kaki yang kirinya dilipat, ya, di sela pantat itu, wa qa'ada 'alaiha, kemudian diduduki. Nanti saat prakteknya kita praktekkan. Jadi yang kirinya dilipat begini, kemudian diduduki. Ya, diduduki. Belum selesai. Wa kana mu'tadilan, badannya tegak. Di iftirash itu bukan miring kanan kiri, jadi badannya tegak, diduduki seperti ini. Ya, jelas di sini? Baik, ini yang iftirash. Kemudian wa kana fil akhirati, sedangkan beliau duduk di rakaat yang terakhir, alat tawarruk, duduknya tawarruk, lebih santai. Di kaki yang tadinya dilipat diduduki, lebih dilonggarkan ke sini. Ya, dilonggarkan ke arah sini, melewati betisnya, duduknya tidak di kaki lagi, tapi di tempat ya berdirinya, ya, duduk seperti ini. Jelas ya? Dan biasanya agak miring sedikit. Ini tawarruk namanya, santai. Ada duduk iftirash, duduk tawarruk. Nah, dalam keterangan Al-Bukhari di hadis yang lain disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ats-tsaniyah, jika beliau bangkit dari sujud yang keduanya. Ya, sujud yang kedua. Jadi bangkit dari sujud kedua, kemudian beliau bangkit, jalasa, beliau duduk sejenak, wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Kemudian i'timad itu menopang ke bumi, bersandaran seperti ini, kemudian baru bangkit lagi. Di setiap sujud yang kedua, ya, beliau kemudian duduk sejenak, setelah itu menopang seperti ini ke bumi, baru kemudian bangkit lagi, naik. Ya. Nah, saat duduk ini, duduknya kalimatnya jalasa, duduk singkat sejenak. Seperti apa duduknya? Disepakati oleh para ulama, duduknya dalam keadaan iftirash. Karena itu saya terangkan iftirash dulu, bukan tawaruk dulu. Ya. Saya terangkan iftirash, duduknya iftirash, setelah itu beliau i'timad, meletakkan tangan ke bumi begini, baru kemudian bangkit. Itu hadisnya kuat, disepakati oleh para ulama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i membuat bab khusus tentang masalah ini sampai ke i'timadnya di kitab Al-Um, juz yang pertama halaman 116. Kemudian di kitab Talhis Al-Habir, Anda juga bisa temukan, ya, di jilid yang ketiga bersamaan dengan Al-Majmu' di nomor 392 pembahasannya. Di Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi di jilid yang ketiga pembahasan nomor 421. Yang paling lengkap pembahasan Imam Asy-Syafi'i. Karena yang di sini ini hanya membahas persoalan tentang intimadnya saja. Tapi Imam Asy-Syafi'i membahas dari mulai duduknya sampai dengan intimadnya. Ya. Baik. Seperti apa penjelasan detailnya? Nanti, ini yang bertanya wajib ikut sampai pembahasan duduknya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berhenti sejenak karena ada garis, Ustaz. Apakah salat-salat fardu yang belum dikerjakan saat masa-masa dahulu harus ditebus seperti halnya puasa Ramadan? Tapi para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa karena salat itu ibadah inti yang tidak boleh ditinggalkan dan kemudian melekat kefarduannya bagi setiap muslim, maka setiap orang yang pernah melewatkan salat dalam hidupnya dalam keadaan dia beriman. Ingat, dalam keadaan dia beriman, bukan dalam keadaan sebelum beriman. Ada non-muslim misalnya nggak pernah sholat, bersyahadat masuk Islam, nah itu tidak perlu dia memikirkan sholat-sholat yang dulu, yang dia tidak kerjakan dalam keadaan tidak ada imannya. Dengan dia bersyahadat, gugur semua dosanya, dan bertobat dalam keadaan yang baik. Karena itu mohon maaf ya, saya agak sedikit lompat sedikit saja. Kalau ada orang mau masuk Islam, itu jangan dibimbing dengan kalimat yang banyak-banyak, apalagi diminta istighfar. Istighfar dulu, Bapak itu salah ya dulu, kenapa baru masuk Islamnya sekarang? Istighfar yang dimohonkan oleh orang yang belum beriman nggak akan diterima oleh Allah. Ya jangankan orang nggak beriman, orang beriman pun memohonkan istighfar untuk yang tidak beriman nggak akan diterima, kecuali dia beriman dulu. Jadi cepat kalau ada yang mau masuk Islam langsung bimbing, Bismillah, ucapan syahadat seketika. Dengan kalimat syahadat yang diucapkan, dengan tobat yang dia lakukan, gugur semua dosa-dosanya, buka lembaran baru. Tapi kalau ada orang sudah beriman, dia sengaja meninggalkan sholat, dia berdosa di situ. Begitu dia sadar, dia bertobat, kata Imam Asy-Syafi'i, sedapat mungkin dalam setiap sholat fardunya, selesai sholat fardu yang wajib bagi dia saat itu, dia tunaikan lagi sholat-sholat yang pernah dia kemudian kerjakan dan tinggalkan dulu.
dengan niat sholat mengganti yang dulu bisa bertanding dengan sholat sebelum atau setelah sholat fardunya, sepanjang di situ ada syariat sholat sunnah. Misal ba'diyah zuhur ada ba'diyah zuhur ada. Jadi Anda bisa kerjakan, misal setelah sholat zuhur kan ada ba'diyah 2 rakaat ya? Anda bisa tunaikan ba'diyah 2 rakaat, atau Anda bisa ganti itu untuk menunaikan sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Di setelah ba'diyah 2 rakaat, sholat lagi 4 rakaat mengganti zuhur yang dulu. Ya. Kemudian asar misalnya kan, setelah adzan berkumandang kan tiba asar ya. Baik, ada qobliyah asar? Ada, sholat mutlak sampai 4 rakaat. Anda bisa ganti itu dengan menunaikan niat sholat asar yang dulu pernah ditinggalkan. Begitu imam sudah mulai bangkit untuk menunaikan sholat fardunya, Anda tunaikan dengan asar yang sekarang Anda kerjakan. Tapi ba'da asarnya nggak ada. Jadi jangan Anda menunaikan sholat-sholat mengganti di waktu-waktu yang dilarang. Ya, misal habis sholat subuh, Anda sholat lagi, gitu kan? Habis sholat asar, Anda sholat lagi. Selain bisa keliru, juga bisa menimbulkan fitnah bagi sekitaran setempat yang melihat. Itu siapa sih? Iya ya, kayaknya aliran baru ya. Iya, terlalu soleh. Nabi aja nggak begitu, tuh jadi perbincangan. Ya. Jelas ya? Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lain berpendapat tidak perlu dia mengganti. Karena dengan tobatnya, dan kalau serius tobat dia lakukan, seperti petunjuk di Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan ayat 18, maka gugur semua kesalahan yang telah dia perbuat. Dia hanya perlu untuk meningkatkan amal soleh yang bisa dia kerjakan. Misal, sholat fardu tingkatkan kemudian dengan menambah sholat sunnah. Nggak pernah tahajud, ganti dengan tahajudnya. Tingkatkan bacaan Al-Qurannya, perbanyak sedekahnya. Itu bisa menutup yang dulu-dulu yang pernah dikerjakan. Dua-duanya ini ijtihad dari para ulama, karena dalilnya tidak langsung tegas menyampaikan itu, sangat terbuka. Karena itu ada 2 pilihan terbuka bagi Anda, sekalipun saya pribadi memilih menguatkan pendapat yang kedua. Menguatkan pendapat yang kedua gitu ya. Jelas di sini? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fik. Ketika sedang sholat, saya sering teringat kata-kata yang tidak pantas. Apakah itu was-was syaitan? Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah saya harus diruqyah? Masya Allah. Baik ya. Banyak pertanyaan. Taib. Pertama, kenapa itu bisa terjadi? Ada 2 hal. Pertama, faktor setan. Tadi saya sampaikan setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Di Abu Daud nomor hadis 666. Ya. Nabi sampaikan, jika seseorang sudah akan mulai sholat, hati-hati ya, sudah akan mulai sholat. Hadis ini nanti berbicara dari sejak dia berdirinya. Aqimus sufuh, ya kan? Kemudian wahadhu bainal manaqib wal aqdam. Setelah itu, apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Awas, hati-hati. Jika Anda sudah mau menunaikan sholat bersiap-siap, mulai bertakbir, kata Nabi, wa qala syaitanu udhkur kadza udhkadza. Setan mulai berkata kepada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Kalau nggak percaya silahkan ke aku ya. Sebelum sholat, situasi normal aja. Tapi begitu mulai takbir, yang tidak diingat pun bisa ingat. Yang ingat bisa nggak ingat. Nggak percaya silahkan. Memang lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Sebelum sholat biasa, tapi begitu tangan sudah mulai dilipat, seketika muncul. Oh iya ya, tadi kunci mobil ada di sini, SMS belum dibalas. Wah, macam-macam muncul semua. Ya. Belum selesai. Kata Nabi, hatta la yash'ura al-musalli kamra'atan yusalli. Bahkan ada orang yang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Sampai tidak sadar berapa rakaat dia tidak sedang menunaikan sholatnya. Apa faktornya? Setan. Tapi setan ini, mohon maaf, mustahil dia bisa menggoda kalau dia tidak diberikan ruang. Jadi dia datang itu karena diberi ruang. Karena diberi ruang. Makanya dikatakan, Nabi menyampaikan, wala tadharu furjatin lisyaitan. Kalau Anda membuat saf dalam sholat, tutup celah supaya setan nggak masuk, tutup. Nanti saya praktekkan bagian saat berdiri di pertemuan berikutnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang saat sholat, dia sholat berdiri, dia memberikan celah bagi setan untuk masuk. Nah ini yang menjadikan setan lebih banyak memberikan was-was. Di celah pertama dibuat saat dia membuat saf. Celah pertama, setan masuk. Celah yang kedua, mohon maaf, celah yang kedua, setan itu lebih mudah kepada orang berbuat maksiat. Berbuat maksiat atau mengonsumsi sesuatu yang haram. Pakaian haram, makanan haram, minuman haram dan sebagainya. Setan mudah masuknya itu. Karena itu ketika dia akan mulai berubah menjadi baik, kalau tobatnya belum sempurna, itu sering diberikan was-was.
kamu nggak akan selesai dengan begini, dosa kamu masih banyak, dimasukin tuh. Hadir. Apa yang harus dilakukan? Solusinya bagaimana? Maka yang pertama, ya, hadirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui buat yang benar dulu. Itu satu. Quran surah keempat ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang merasa pernah berbuat salah kemudian dia ingin tobat, maka segerakan, ingat-ingat apa kesalahannya. Kalau lisan, ingat kesalahan lisannya, mintakan pada Allah untuk menjadikan kebaikan di lisannya. Kalau terkait dengan orang lain, apalagi orang tua, minta maaf, berikan kebaikan, sampaikan. Kalau semua itu sudah bisa dikerjakan, maka celah-celah bagi setan untuk datang itu sudah langsung ditutup. Apalagi kalau tobatnya benar dilakukan, tangisan mulai muncul, istighfar dilakukan, itu Allah sendiri yang akan memberikan hambatan seketika yang akan datangnya. Nah, selanjutnya apa? Kalau setan masih datang dengan was-was, walaupun ringan, maka prinsip dalam kaidah fikih disebutkan dari intisari ajaran Nabi, al-yaqinu la yuzalu bisyaqqi. Keyakinan itu akan menutup segala keraguan. Jadi begitu ada was-was, langsung palingkan, langsung palingkan. Salah satu bahasan fikih salatnya, nanti kita akan ajari cara memalingkannya dengan cara memahami setiap bacaan salat yang kita kerjakan dan meresapinya dengan hati. Misal, Allahu Akbar. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, fikiran supaya tidak liar memikirkan apapun, menerjemahkan kalimatnya. Allah Maha Besar. Hati kita kemudian mulai meresapi, ya Allah, saya katakan Kau yang Maha Besar, tapi kenapa kadang-kadang saya selalu merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan teman saya, angkuh terhadap tetangga, merasa yang paling hebat dalam kehidupan. Itu kalimat itu hadir, Anda baru takbir saja sudah bisa menangis, Pak. Abu Bakar As-Siddiq, itu Masya Allah, baru bertakbir begini, tangannya sudah bergetar. Menangis beliau, menangis. Ketika Nabi meminta, Abu Bakr, ya, kamu bin nas, kamu jadi imam. Kata Nabi dalam keadaan tidak kuat untuk mengimami, sakit beliau. Kata Abu Bakar, tolong jangan saya ya Rasulullah. Kamu ini kenapa protes seperti saudara Yusuf saja? Ya, kata beliau, ya Rasulullah, saya ini orang yang sering menangis, takut orang lain tidak khusyuk dengan keadaan sholat saya. Abu Bakar itu disebutkan lagi sama Rasulullah SAW yang sangat mulia, itu pahanya saja, tidak sebanding dengan amalan semua umat manusia. Pahanya saja, saking banyak itu amalan kebaikan-kebaikannya. Tapi dalam sholatnya baru takbir masih bisa gemetaran ini. Ya. Ada yang mirip-mirip ke puncak sholat subuh gemetaran juga gitu ya. Tapi esensinya beda. Abu Bakar itu karena takut dengan Allah, takut, ya, khawatir begitu meninggal masih membawa sifat keangkuhan dalam dirinya. Ya, jadi itu sebagian yang bisa hadirkan. Yang terakhir barangkali, mohon maaf kalau semuanya tidak bisa terbacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sholat baru 2 tahun belakangan ini. Usia Anda berapa tahun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sudah ada tanda kebaikan bagi diri Anda. Kalau Allah sudah berikan kebaikan, Anda jangan tinggalkan. Ya. Kalau sudah dibuka kebaikan, jangan lihat ke belakang. Ingat pesan ini ya. Kalau sudah dibuka kebaikan, jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Jadi yang buruk-buruk, sudah itu gambaran sebagai titian membuka lembaran baru, supaya ditingkatkan kebaikan-kebaikan yang ada. Tapi kalau Anda sudah merasa baik, jangan terlalu bangga dulu. Karena mungkin itu bekal yang paling ringan yang dimiliki oleh orang lain yang pernah Anda kerjakan. Anda baru bisa puasa sunnah, Senin, jangan senang dulu, orang lain sudah dengan Kamis. Anda sudah bisa Senin Kamis, jangan merasa hebat, karena orang lain sudah bisa dengan Ayyamul Bid. Anda sudah Ayyamul Bid, Masya Allah, jangan dulu bahagia, karena orang lain sudah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau orang lain sudah puasa Daud, baru silakan disamain. Dan jangan aneh, dia puasa Daud, besok saya puasa Sulaiman. Gak ada. Anda sudah bisa sholat, alhamdulillah saya sangat berbahagia. Semoga Allah menjaga Anda, dan ini ada petunjuk kebaikan untuk disempurnakan. Saya ada kecemasan akan dosa-dosa masa lalu, di mana tahun-tahun berlalu saya tidak sholat. Apakah bisa ya qadha? Sebagaimana ini sama dengan tadi jawabannya. Jadi jawabannya juga sama dengan yang tadi ya. Jawabannya sama. Intinya begini. Intinya maksimalkan tobat kepada Allah, tingkatkan kebaikan-kebaikan. Yang dulu-dulu cukup diistighfari, disesali dalam kebaikan, dan jangan larut di dalamnya. Karena orang-orang baik yang sekarang pun itu bermula dari keburukan yang pernah dilakukan di masa dulunya. Sebagaimana orang baik pun bisa terjebak dalam keburukan kalau dia tidak waspada dengan kehidupannya. Jelas ya? Awas, hati-hati. Saya ulangi ya. Orang-orang yang Anda anggap soleh pun, orang-orang yang Anda anggap soleh pun, belum tentu dalam pandangan Allah dia soleh. Ibu punya suami kelihatan baik, menurut Allah belum tentu baik. Cuman aibnya dititip oleh Allah sehingga kelihatan oleh ibu baik.
Sama juga ibu begitu, kelihatan oleh suami soleha. Mungkin menurut Allah belum terlalu soleha, cuman aib ibu banyak ditutup oleh Allah supaya tidak tampak keburukan-keburukannya. Karena itu, para ulama sering mengistilahkan dengan ikan. Kalau Anda sudah merasa gemuk, ya, jangan terlalu bangga karena ikan gemuk pun masih ada tulangnya. Tapi kalau Anda makan ikan yang kurus pun, jangan dulu gelisah karena setiap ikan kurus pun selalu punya dagingnya. Ya, jadi kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, setidaknya segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di rumah saya banyak sekali foto bergambar. Ketika saya ingin melaksanakan salat sunnah, saya teringat sebuah hadis yang maknanya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar dan patungnya. Baik, lalu hukum salat itu sah atau tidak? Ya kalau Anda sudah tahu gambar-gambar itu mengganggu Anda sholat, kenapa masih Anda hadirkan juga? Ya kan? Ya, solusinya ya simpan dulu, jangan hadirkan di tempat yang mungkin selalu Anda lihat. Karena gambar dengan itu kan terbagi dua. Ada gambar yang dibenarkan, ada gambar yang tidak dibenarkan. Itu hukumnya termasuk dengan foto nanti. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Di dalam bahasa lain saya bisa pertajam itu. Yang dibenarkan itu diantaranya gambar-gambar yang bisa membawa manfaat-manfaat dalam kehidupan. Ada maslahat, ya. Ada foto misalnya kayak di KTP, di paspor, atau untuk pengenalan diri dan sebagainya, atau gambar-gambar maslahat peragat ya dalam kehidupan itu boleh sifatnya, nggak ada masalah. Tapi kalau gambar-gambar yang membuat Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu dibagi dua. Satu ada yang makruh. Makruh itu membuat Anda lalai walaupun tidak langsung maksiat. Termasuk koleksi gambar-gambar ustaz, salah. Ya kalau hanya untuk dilihat, ustaz Masya Allah memberi ketenangan, salah itu. Keliru ngapain gitu kan? Termasuk maaf, ibu posting-posting ya gambar dirinya di medsos, di Facebook, di mana, untuk apa? Untuk apa gitu kan? Alhamdulillah penampilan jadi berubah. Dari kemarin begitu juga. Ngapain? Gak ada kerjaan gitu kan? Udah gak ada kerjaan dengan posting yang baik-baik, yang kira-kira ada maslahat-maslahatnya gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya membuat maksiat itu totally keliru. Ya totally wrong, itu keliru fatal. Bisa mohon maaf ya, termasuk gambar-gambar idola. Masya Allah ini dimasukkan ke sini, ada gambar pemain bola, ada macam-macam. Begitu masuk, wah tidur kayaknya dilihatin nih sama Cristiano Ronaldo. Masya Allah, enggak tuh. Itu sudah keliru dan bisa fatal hukumnya. Yang seperti itu dihilangkan. Ya, seperti itu dihilangkan. Ya, termasuk gambar-gambar yang ditempelkan di tubuh, tato dan sebagainya itu nggak boleh dan haram hukumnya. Apalagi kalau menghambat air wudhu itu bisa tidak diterima sholatnya. Sepanjang dia tidak menghapuskannya. Ya, sepanjang dia tidak menghapuskannya. Patung juga begitu nanti. Dan lebih banyak yang madaratnya, kecuali patung-patung yang ada maslahat dalam fungsi kehidupan, seperti patung peraga misalnya kan, Anda belajar biologi tentang anatomi dan sebagainya, dibuatkan sebuah medianya begini dengan beberapa persyaratan tertentu, kan? Nah, itu nanti boleh yang seperti itu, asal itu pun tidak digunakan pada tempat yang tidak semestinya. Patung biologi dibawa disimpan di jalan, begini kan, itu kan? Itu kan jadi masalah dalam kehidupan. Jadi solusinya menurut saya kalau seperti ini tidak bermanfaat, yang Anda jauhkan. Kalau hanya untuk pengenalan, Anda simpan di album tertentu, Anda gunakan. Kalau tidak ada manfaat, jauhkan ya, supaya tidak memberikan hal yang tidak menyenangkan. Saya tutup terakhir, bagaimana jika di dalam masjid tempat saya terdapat jam yang berbunyi seperti suara lonceng ya, di gereja atau semacamnya. Kalau yang dimaksudkan penanda waktu yang tidak ada kaitan dengan ibadah yang lain, bunyi alarm atau macam dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau jadi identik misalnya dengan hal tertentu yang saat itu berbunyi semua orang pahamnya ke situ, itu masuk dalam bagian tasyabuh yang harus dihindari. Tasyabuh itu penyerupaan yang supaya ketika mendengar yang seperti itu tidak terbayang hal-hal lain yang tidak diharapkan. Tapi juga jangan dikait-kaitkan dan jangan berlebihan. Kalau nggak ada hubungannya jangan dikait-kaitkan. Ini mirip begini, ini mirip begitu. Atau Anda hadirkan hukum baru yang Nabi pun tidak pernah memberikan hukumnya. Contoh misal, ada seorang teman kemudian membuka dalam ta'lim Jumat, khutbah Jumat, beliau pakai jamnya di kiri. Tiba-tiba begitu turun, nyapa kami dengan saya, kelihatan oleh seorang jamaah yang lain, disampaikan kepada beliau, Ustaz, kalau pakai jam jangan di kiri, di kanan. Nggak sesuai contoh Nabi katanya. Beliau teruskan aja, begitu selesai saya nggak sampaikan di hadapan beliau, di belakang saya sampaikan, teruskan aja, zaman Nabi nggak ada jam. Jangan berlebihan gitu kan, jangan berlebihan, sesuai kemudahan aja mana yang kita gunakan. Jangan berlebihan. Apakah kalau kemudian dan dikatakan ini menyelisih orang-orang Yahudi, kalau prinsip menyelisih begini, Anda bisa direpot dalam kehidupan.
Mohon maaf ya, orang Yahudi pakai dasi kupu-kupu, Anda pakai dasi belalang supaya beda. Nggak bisa. Ini yang ada pakai aja kalau sepanjang itu keumuman. Tapi kalau khusus bagi mereka nggak boleh ditiru, supaya nggak ada keserupaan di situ. Kalau khusus jangan. Kalau syariat kita terapkan, harus bangga dengan itu. Harus bangga dengan itu. Jelas ya? Kalau sudah dipandang jelas, mohon izin saya cukupkan dulu untuk bahasan kali ini. Kita berjumpa barangkali di pertemuan yang berikutnya insya Allah dalam pembahasan praktikal sholatnya. Bagaimana Nabi membimbing kita untuk sholat dari mulai wudhu ya. Kita akan bahas dari mulai wudhu sampai dengan tuntas menyelesaikannya. Bapak dan Ibu sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tuntaskan bahasan kita hari ini. Kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Dan insya Allah di siang nanti pada pukul 1 sampai dengan pukul 3 kita juga akan menyiarkan tayangan kajian tematik dari Masjid Ar-Rauf di Pondok Labu. Semoga kita semua bisa meneruskan kajian kita dan selalu dijaga kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita. Bila ada kebenaran dari Allah dan Rasul, silahkan diamalkan. Bila ada kekurangan, temukan kesalahan saya, mohon dimaafkan. Ingat, tinggalkan pendapat saya yang keliru dan ambil pendapat ustaz lain yang lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.